Terus saya bilang, Tuhan, kamu mau apa dari saya? Saya tanya. Terus Tuhan bilang, saya mau sesuatu yang paling berharga dari dirimu, yang paling kamu sayangi. Terus aku bilang, apa Tuhan? Nantang nih, apa Tuhan? Apa? Gitu loh. Terus Tuhan ngomong, Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama dengan saya, Gina Deborah. Kali ini saya kedatangan tamu di acara My Story His Glory. Tamunya spesial karena tamunya berasal dari kota Makassar. Nah, boleh kenalan dulu? Halo, nama saya Natalia. Sebenarnya kalau mau dibilang kota Makassar sih asli Makassar bukan ya. Oh, bukan. Jadi sebenarnya mama saya Makassar, papa saya Makassar. Mereka merantau ke Kupang dan saya lahir di sana. Tapi saya ber-SMA dan besar kerja di Makassar. Oh, tapi Gitu. bukan aslinya Makassar. Bukan ya. Ya karena kita juga baru sebulan ini ya kenal Iya, ya. iya, Sebulan benar ini sekali. kenal. Saya tiba-tiba datang di Bali, baru sebulan juga, mau sebulan ketemu dengan Natali dan keluarga di Bali sehingga kami bisa hari ini collab, bisa kita masuk di program My Story His Glory. Oke. Mungkin bisa di lebih lagi perkenalannya, sudah berapa anaknya, usia berapa? Anak saya satu, namanya Larissa. Larissa. Caca. Caca, biasa dipanggil Caca, umurnya 4 tahun. Saya punya suami satu ya, jangan lebih ya. Jangan buka cabang. Gitu. Oke. Nah, Jadi aktivitasnya setiap hari apa biasa yang dilakukan? saya kerja di perusahaan, di perusahaan distributor. Saya bekerja sebagai sales manager. Di Oke. situ perusahaan keluarga lah istilahnya kayak gitu. Dan saya juga biasa Sabtu Minggu saya kerja sebagai makeup artist. Kadang-kadang kalau lagi lowong, saya juga buka PO makanan. Wow. Ini baru sekilas saja tapi sudah banyak. Ini sudah banyak. Kadang-kadang juga saya masih jualan insurance lah ngomongnya sih. Jadi banyak nolong orang untuk orang-orang yang pengen punya insurance kayak gitu. Boleh disebutkan asuransi apa yang itu? Kalau insurance saya yang saya bergerak sekarang tuh di AXA Finansial. Jadi saya lebih banyak suarakan insurance karena waktu saya sakit, saya ditolong sekali sama insurance. Jadi saya banyak pengen orang-orang tuh. Terus kadang-kadang orang nggak berpikir bahwa itu penting. Pada saat sakit baru merasakan bahwa uang kok nggak ada di tabungan, nggak ada, atau tabungan ada tapi habis akhirnya. Apalagi kalau kena penyakit-penyakit yang tidak bisa kita pikirkan, keluar dari melampaui pikirannya kita. Karena kita berpikir kita sehat, ternyata kita kena apa kayak gitu loh. Jadi tujuannya sih lebih ke situ sih. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang sakit, pasti ini sudah penasaran kenapa apa sakitnya atau apa sih perjalanan sakit, kenapa bisa tadi dikatakan terbantu oleh insurance dan lain-lain, dan mungkin kita perlu kenal dulu apa hobinya selain make up, apalagi karena saya baru kenal nih 1 bulan ya, berapa minggu ini ya kita kenalan bareng, bis pelayanan bareng. Tapi saya lihat itu Nat ya, saya panggil Nat aja. Nat, ya. Itu kayak orangnya semua bisa mengerjakan apa saja. Amin. jadi kayak kesan pertama saya ini orang kok dia nggak ada itu ya, jeda ya mungkin ya. Kok dia bisa sambil kerja ini, terus makeup artist, terus ini. Nah, pada dasarnya itu sebagai hobi atau gimana tuh? Jadi pada dasarnya sebenarnya itu semua itu, ini kalau kita mau ngomong tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Saya ini adalah orang yang lahir di keluarga yang cukup berada sebenarnya. Tapi pada satu ketika papa saya harus bangkrut. Nah, pada saat papa saya bangkrut itu baru saya mengerti bahwa dunia ini tidak bisa menerima orang yang
ngerti ya maksudnya, orang kalau nggak punya uang tuh nggak dihitung. Mhm. Ngerti ya? Kita bicara kadang pun di lingkungan kekristenan pun seperti itu. Kita lihat, oh kalau mereka tahu kita susah, kita datang, orang berpikir kita mau datang minta uang. Iya. Padahal kan sebenarnya tidak, cuma hanya minta didoakan atau minta diapain kayak gitu loh. Atau pengen hanya berkeluh kesah kayak gitu. Dan akhirnya saya sering dihina orang, saya sering dianggap enteng lah sama orang lain. Akhirnya memicu saya untuk bekerja sangat keras. Saya memacu diri saya. Seberapa kali pun saya bangkrut. Beberapa kali saya dari muda, saya dari SMA kelas 2 saya sudah kerja. Jadi saya tidak ada kursus sama sekali. SMA kelas 2 pulang sekolah, saya jaga tokonya orang. Jaga toko, saya kerja PR di situ, semua saya lakukan di situ. Pulang jam 11 malam, tidur, mandi, tidur. Habis itu besok pagi pergi sekolah, pulang sekolah. Itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya kelas 3 SMA dan akhirnya saya berhenti karena saya harus fokus ke ujian akhir kan. Nah, kayak gitu. Itu memacu saya tuh harus bisa. Setiap kali saya diremehkan orang, setiap kali orang menganggap enteng bahwa keluarga ini kayak gini. Pokoknya kalau saya mendengar bahwa orang tidak menyukai keluargaku hanya karena kita dalam kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, semakin ingin membuktikan. Oh ya. Ngerti ya maksudnya. Jadi saya yang orang bilang saya nggak mungkin bisa. Itu yang saya lakukan. Saya akhirnya dulu juga pernah jadi MC wedding, MC corporate. Jadi kalau lihat saya tahu ya, saya ngomongnya agak lebih fasih lidah ya. Tuhan kasih anugerah di situ. Terus saya belajar dari kesana, saya pernah buka restoran, saya pernah buka depot juga. Jadi semua itu lebih ke karena pembuktian diri sebenarnya. Ya. Jadi alasannya ya karena saya pengen orang tahu bahwa saya itu bisa gitu. Kamu harus terima karena saya itu bisa. Jadi mungkin masa kecilnya apa saja, pengalaman masa kecil mungkin satu saja yang bisa diceritakan tentang Tuhan ya. Apakah di situ sudah Nat waktu itu sudah Kristen atau belum? Jadi mama saya sebenarnya tuh mereka dari kita kan Chinese sudah tahu ya, kita punya ritual dan segala macam. Tapi intinya adalah mama tuh akhirnya masuk ke Kristen. Dia waktu orang tuanya meninggal dia diangkat anak. Dia diangkat anak sama orang di gereja karena dia yatim piatu dari kecil. Akhirnya tinggal di sana, akhirnya dia mengerti tentang kekristenan. Dan di situ saya lahir, dia sudah mengajarkan tentang kekristenan, tapi tidak mengalami secara pribadi. Yang penting hanya sudah saya Kristen gitu. Saya Kristen, iya. Pengalaman pribadi saya sama Tuhan itu saya kenal, saya ingat sekali. Itu di Makassar. Itu terjadi di Makassar waktu itu. Kita lagi cell group dan saya mengalami Tuhan. Itu waktu usia berapa sekitar? Usia sekitar 15-16 tahun. Aku remaja ya? Iya, remaja. Aku ingat sekali tanggalnya itu. Dia di tanggal 3 Maret. Aku tuh orangnya ingatannya sangat kuat. Jadi detail banget ya. 3 Maret di umur 15 tahun masih ingat. 3 Maret 2003. Oh wow, itu maksudnya encounter pribadi atau jadi di cell group, di cell group tiba-tiba di situ mereka membahas tentang Roh Kudus. Nah pada saat pembahasan tentang Roh Kudus ada baptisan Roh Kudus kan pada akhirnya seperti itu kan. Jadi saya menerima Tuhan di situ. Sebenarnya waktu kecil kita sudah saudaraku baptis. Kenapa? Kan harusnya orang baptis tuh di umur sudah cukup mapan ya, sudah mengerti tentang baptisan itu apa. Saya tuh karena mungkin terlalu dewasa pikirannya. Takut kalau saya mati masuk neraka. Jadi saya maksa baptis waktu itu. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya baptis. Tapi mengenal akan Tuhan itu malah terjadi di Makassar. Waktu remaja ya? Ya benar, waktu remaja dan ternyata di situ saya mulai cinta mula-mula sama Tuhan. Mulai pelayanan segala macam lah. Segala macam mau diambil gitu. Wow, berarti dari umur 15 tahun baru terjun dalam dunia pelayanan juga di gereja. Kalau melayani sudah dari sekolah minggu udah melayani. Oh, dari sekolah minggu. Iya. Cuman maksudnya yang lebih dalam pengenalan akan Tuhan ya. Mengenal Kristus secara pribadi itu di SMA. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, berarti dari proses masa remaja dan kok bisa ada di Bali waktu itu? Jadi ceritanya agak unik. Ini kita lompat dari segala macam cerita. Pada satu ketika saya di Makassar, akhirnya saya itu patah hati. Saya patah hati
Dan saya kembali ke kampung halaman saya di Kupang. Waktu saya di Kupang, karena saya ini orangnya nggak bisa diam. Kupang itu kan kota yang waktu itu belum terlalu berkembang. Jadi kalau kita mau ngapain, apalagi saya ini tipe orang yang sangat sadar diri, keuangan juga tidak mumpuni. Kita mau buka usaha kan di sana harus butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya karena sudah patah hati, pikirnya saya mau keluar dari kota ini deh. Saya nggak mau di Makassar, tapi saya juga nggak mau di Kupang karena biar saya nggak stres lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba ada penawaran kerja ke saya. Saya diajak kerja di Bali, semuanya difasilitasi. Jadi biasa, kurang lebih tahu kan jadi apa? Jadi marketing. Jadi akhirnya ke sini dikenalin sama suami. Setelah dikenalin sama suami, akhirnya ada sedikit trouble di perusahaan itu. Akhirnya saya keluar, Tuhan izinkan saya kembali ke dunia makeup artist, kerjanya di salon. Wow. Jadi itu titik poinnya ya, kenapa bisa ada di Bali dan akhirnya bertemu dengan suami di Bali juga. Iya. Nah, bagaimana proses ketika ada di Bali? Jadi untuk ini pengalaman dengan Tuhan ya, kita masih cerita tentang pengalaman dengan Tuhan. Kan tadi kan Nat sudah cerita umur 15 tahun, bisa mengalami Tuhan. Nah, apakah ketika datang di Bali, ketika ada pekerjaan dan pernikahan, apakah masih sama dalam pengenalan akan Tuhan apa gimana? Karena kita 15 tahun nih kan ceritanya, 15 tahun tuh berapi-api sama Tuhan. Tapi kan di situ banyak proses. Ada yang namanya di situ kecewa sama pemimpin, kecewa sama personal lah, lebih ke personal. Namanya anak masih muda, masih emosinya masih nggak bisa dikendalikan. Jadi itu meledak-ledak. Apalagi saya kan tahu kelihatan karakter saya itu sangat meledak-ledak gitu loh. Akhirnya saya tuh kecewa sama Tuhan, ada kekecewaan juga, banyak hal lah, berbicara tentang keluarga. Kalau saya kesaksian banyak sekali, sampai akhirnya saya pun murtad sebenarnya, dan saya memilih untuk tidak apalagi namanya, tidak Tuhan-Tuhanan lah, gitu loh. Kan mantan saya juga orang Kristen, tapi dia memperlakukan saya tidak selayaknya, gitu. Lebih banyak kayak mengecewakan lah, saya nggak mau menjudge atau bagaimana, pokoknya mengecewakan. Akhirnya saya pikir saya nggak mau Tuhan-Tuhan lah. Terus saya juga banyak kenal orang Kristen, sorry to say, banyak banget orang Kristen yang udah punya istri, tapi masih kelakuannya tidak layak, ngerti ya? Masih punya will, dan lain sebagainya kan. Jadi saya kayak, aduh Kristen nggak deh, ngapain sih? Nggak penting juga, yang penting orangnya baik. Akhirnya dikenalkan sama suami saya waktu itu dia dari agama yang berbeda. Jadi sudah, saya oke aja, saya ikut dia, saya ikut masuk agamanya, kayak gitu. Saya juga tidak ada berpikiran apapun, kayak gitu. Pokoknya intinya sampai suatu saat Tuhan memperkenalkan pribadinya sama suami saya sendiri, dan suami saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya dia yang membawa saya kembali lagi ke Kristenan. Tapi itu nanti kayaknya harus sama dia. Episode khusus nanti saya sama saya bilang ke suami saya saja, nanti sama suaminya ini untuk membahas itu versi khusus. Tapi benar. Itu maksudnya itu kok bisa ya? Maksudnya dari suami akhirnya bisa kembali lagi ke Tuhan. Dan kembalinya ke Tuhan itu bukan saya yang ngajak. Maksudnya ngerti ya? Kalau orang berpikir, oh pasti Natalie ini yang ngajak, Natalie ini yang maksa. Enggak loh. Saya nggak ada sama sekali. Saya berpikiran, bahkan waktu itu saya masih sempat berdoa tuh masih ke Tuhan, tapi saya itu sudah tidak mau beragama. Maksudnya ngerti ya, sudah kayak kekecewaan yang sangat mendalam. Sampai akhirnya saya berpikir kayak gini, ya udahlah, nggak usah agama Kristen, nggak agama apa tuh nggak penting waktu itu. Jadi akhirnya saya tidak pernah memperkenalkan ke suami saya ini tentang kekristenan, tentang apapun itu tidak pernah. Cuma namanya kita dari kecil Kristen ya, kadang-kadang nyeletuk. Ngomong kayak contohnya kayak ada kata-kata yang alkitabiah tapi tidak menyerempet ke ayat, bukan kayak oh ayat ini pasal ini menyatakan, enggak kayak gitu loh. Tapi aku selalu bilang kayak apapun yang kita katakan itu adalah doa. Jadi ada hal-hal kayak seperti itu, dan akhirnya dia mengalami penjumpaan dan dia yang menarik saya kembali ke Kristenan. Jadi dia yang menarik loh ya. Jadi bukan cara manusia, tapi itu terjadi karena cara Tuhan. Akhirnya kembali bisa Kristenan. Tapi itu pun dia tarik, itu luar biasanya loh. Jadi orang selalu berpikir kayak aku juga di luar akal sehat saya. Maksudnya kayak dia yang narik saya kembali ke Kristenan.
Wow, itu sih langkah sih Ya, bagi dan waktu saya menikah sama dia, banyak keluarga saya kecewa. Kan keluarga saya ada yang dari pendeta dan ada yang nggak mau datang. Kecewa berat, karena mereka tahu dari kecil saya melayani Tuhan. Iya. Kecewa berat, tapi saya ya sudah nggak mau datang ya sudah. Dengan egonya saya juga nggak mau datang ya sudah. Oh, Gitu loh. iya, iya, iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Saya pernah terberkati dengan satu orang hamba Tuhan, dia bilang jangan pernah kasih titik kepada orang. Kayak kita sudah menjudge, ya sudah orang itu begitu, ya sudah kita kasih titik seakan-akan dia tidak bisa berubah di masa depan atau istilahnya tidak bisa diubahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat bisa dan sangat mampu. Tapi pernah nggak waktu ini sebelum kembali ke Kristen, waktu itu Natal pernah nggak sebagai istri pengen punya kerinduan atau berdoa untuk suaminya, bagaimana dia mengenal Tuhan? Jadi ceritanya itu pernah satu ketika saya ini selama saya menikah, jujur aja hati itu gelisah. Saya tuh nggak pernah tidur. Setiap malam tuh saya tidur tuh di jam 4 pagi, jam 5 pagi. Pokoknya worry, pokoknya ada rasa tidak aman. Dan saya tidak tahu itu kenapa, namanya kan masih ego kan. Nah beberapa kali tuh tiba-tiba tuh mungkin kalau kita percaya nggak sih ada orang yang bilang gini, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, itu seperti botol parfum. Walaupun parfum itu sudah habis, wanginya tetap ada. Bener kan? Jadi saya berpikir bahwa saya itu terkadang tuh Roh Kudus masih selenting ngomong sama saya. Terus satu ketika saya bangun tengah malam. Terus Roh Kudus Roh Kudus ngomong, ayo tumpang tangan. Aku tumpang tangan suamiku. Tapi ayo tumpang tangan tuh hanya asal karena disuruh gitu loh. Terus aku hanya bilang kayak, Tuhan berkati suamiku namanya Dede. Tuhan berkati Dede biar Dede bisa terima Tuhan. Kenalkan pribadimu kepada dia, gitu aja. 2 kali saya ngomong kayak gitu. Tuhan menjawab doa tuh gak selama itu ternyata. Tuhan tuh ternyata sayang sekali loh sama saya. Secepat itu. Itu loh luar biasanya. Wow, jadi doa istri jangan pernah sepelekan ya. Ini buat suami atau kamu juga seorang istri yang mulai hari ini mungkin keadaanmu seperti cerita Natali tadi. Aduh, suamiku tidak kenal Tuhan. Nah, kita nggak usah sibuk ngurusin kapan dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu biasanya urusan Tuhan. Yang urusan kita yang penting kita kalau Tuhan ingatkan. Tapi bagi saya sih istri itu salah satu kunci untuk bagaimana suamimu jadi seperti apa, kamu bisa menangkan dia di dalam doamu. Betul. Jadi saya itu kan dulu ya masa kecil saya sering lihat mama saya berdoa. Ya seperti yang diceritakan Natali tadi, dia sering tumpang tangan kepada papa saya. Itu waktu papa saya juga masih belum bertobat. Dan itu terbukti loh, tiba-tiba kayak ada satu kejadian yang ternyata bisa mengubahkan papa saya itu bisa bilang, ya aku mau ikut Tuhan. Yang kayak gitu. Nah, jadi jangan menyerah. Itu poin pertama ya, pembahasan yang penting kita sebagai salah satu tips dari Natali yang aku rasa sih mungkin waktu itu mungkin hanya sekedar ya sudahlah lakukan saja. Tapi itu cara kerja Tuhan. Iya, benar. Tapi saya mau bilang lagi, saya tidak membenarkan orang menikah berbeda agama ya. Jangan tiru saya. Iya. Jangan tiru saya. Itu biasanya baik ya. Itu kasus khusus saya. Menurut saya, Tuhan sangat mencintai saya. Sampai dia melakukan itu. Sebenarnya kalau mau dibilang, banyak orang di luar sana yang lebih hebat dari saya. Banyak orang di luar sana yang Tuhan bisa pakai lebih dahsyat dari saya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya cuma tahu satu hal, karena dia mengasihi saya. Iya. Benar kan? Tapi saya tidak menyarankan yang belum menikah, yang pacar beda agama, coba tanya hatinya. Jangan ini baiknya saja. Tapi ya itu sih memang benar, karena di Alkitab juga bilang kan, bukan alangkah ya, aku lupa. Tapi di Alkitab itu pernah bilang begini, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi ya lebih baik kamu cari yang seiman, yang benar-benar dia sudah takut Tuhan. Karena kan untuk segala sesuatu ada harga yang harus kita bayar. Benar. Ada harga yang harus kita bayar. Yang saya bayar tuh sangat mahal. Iya. Saya nggak perlu ceritakan, tapi sangat amat mahal. Sampai kalau orang bilang 3 bulan pernikahan itu adalah hal yang paling manis. Bulan madu biasanya. Saya adalah neraka. Neraka mini. Tapi saya benar-benar tahu
Tuhan itu terlalu baik. Di 3 bulan pertama tuh saya sudah mau cerai. Saya tuh sudah mau menyerah. Suami saya pun sudah mau menyerah. Kita sudah berpikir kayak gini, ya udahlah nggak usah cerai, tapi saya pulang ke kampung saya, dia kirim uang tiap bulan. Oh, Sudah sampai titik gitu itu ya? Iya. Tapi ternyata Tuhan tuh lebih sayang rumah tangga kita daripada yang kita pikirkan. Wow. Heeh. Apa yang membuat bisa dalam 3 bulan awal itu kalian bisa berpikir seperti itu? Biasanya kan orang kalau 3 bulan awal ya masih dapat yang manis-manis, ya kan? Faktor eksternal. Sekali lagi karena gelap dan terang tidak bisa menyatu. Jadi menurut saya adalah itu faktor eksternal. Entah dari biasa kalau rumah tangga, dari keluarga, dari apa segala macam. Ya. Tapi kalau saya dengan dia secara pribadi itu sebenarnya tidak pernah gontok, tidak pernah ada masalah. Kita pacaran sekian tahun nggak pernah ribut. Ribut itu bisa dihitung dengan jari 2 kali, 3 kali. Dan itu pun ribut selalu masalah dengan orang lain. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi benar-benar, dan memang karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Hatiku nih resah. Kadang-kadang sudah menikah pun aku masih berpikir kayak gini. Worth it kah aku menikah meninggalkan Tuhan dengan kehidupan yang ternyata aku harus bayar ini begini pahitnya gitu loh. Ternyata yang pahit itu Tuhan. Iya. Karena tapi yang saya tahu satu hal. Waktu muda saya melayani Tuhan itu luar biasa. Tuhan minta apapun saya kasih loh. Tuhan pernah minta hal yang paling saya kasih. Saya ingat sekali. Waktu pembangunan gereja, saya tuh punya kalung 1. Kalung 1 dan itu tuh hartaku satu-satunya. Bukan karena harta dalam artian itu nilainya ya, bukan. Tapi sejarahnya. Itu kalung adalah kalung pemberian papa saya dan itu satu-satunya yang saya kasih. Jadi waktu saya ingat sekali waktu itu Imlek, orang tuh teman saya, kita kan kayak teman dekat sahabat, kita selalu tanya, Tuhan suruh kamu kasih apa nih Imlek gitu kan. Waktu itu mau pembangunan gereja kan. Terus aku bilang, temanku bilang gini, Tuhan suruh aku kasih angpauku semua. Dia ngomong kayak gitu. Jadi itu dengan giatnya pergi ke rumah-rumah untuk mengumpulkan angpau. Biasanya dia cuek, kan kali ini dia mengumpulkan karena, wah saya mau kasih Tuhan yang terbaik nih. Terus saya dengan sombong berdiri tegap terus kayak, Tuhan minta apapun saya kasih gitu kan. Ngomongnya gitu. Tuhan minta apapun saya kasih. Terus akhirnya satu ketika saya berdiri, saya ingat sekali. Di hari H itu saya lupa. Hari itu adalah hari di mana Imlek dan hari itu jatuh di hari Minggu. Sudah dapat angpau, sudah semua yang ada. Hari Minggu saya ibadah sore, saya ingat sekali, ibadah Pro M. Saya ibadah, terus saya bilang, Tuhan, kamu mau apa dari saya? Saya tanya. Terus Tuhan bilang, saya mau sesuatu yang paling berharga dari dirimu, yang paling kamu sayangi. Terus aku bilang, apa Tuhan? Nantang nih, apa Tuhan? Apa? Gitu loh. Terus Tuhan ngomong, itu yang di lehermu. Kalungnya? Kalung salib. Jadi itu harta, waktu papa saya bangkrut tuh harta yang tinggal itu. Terus saya bilang gini, aduh Tuhan jangan yang inilah, ini harganya nggak seberapa. Angpau deh Tuhan. Mulai ini, gaji deh sebulan, gaji deh. Tuhan terus bilang, tidak, saya mau itu. Pokoknya saya bergulat sama Tuhan itu kurang lebih 1 minggu. Sampai terakhir tuh hatiku tidak tenang. Akhirnya aku ambil amplop, aku buka kalungku, aku taruh dalam amplop. Terus aku bilang, dan itu minggu depannya penaburan. Aku doa, Tuhan, aku sudah kasih, aku sudah tidak terikat sama benda apapun. Ini aku kasih karena aku mencintai Engkau. Gitu. Dan di situ mungkin kayak Tuhan tuh mengasihi aku karena aku tuh melayani Tuhan dengan full heart. Waktu itu aku memberikan apapun itu, waktu, harta, itu nggak pernah hitung sama Tuhan. Mungkin karena itu Tuhan mengasihi aku juga. GR. Nah sih, kalau aku sih belajar begini. Kita punya pengalaman dengan Tuhan, itu menjadi satu ukiran di hadapan Tuhan. Kayak misal kayak tadi ya, Natcha bisa mempersembahkan yang berharga. Itu sebenarnya membekas di hati Tuhan. Betul. Kayak penyembahan Narwastu ya, di Bible dikatakan ada seorang perempuan yang dia itu mempersembahkan seluruh penghasilannya. Dia kan waktu itu membeli dia punya minyak yang sangat mahal dan berharga di hidupnya, dan itu membekas karena Tuhan bilang apa yang dia lakukan ini akan kayak tercatat dan semua orang sampai hari ini masih mengkhotbahkan itu. Iya. Dan bagi saya ya pengalaman hanya sedikit orang sih. Tidak untuk di zaman sekarang ya, untuk benar-benar
full heart. yang kalau Tuhan suruh ini ikut, karena kan kalau sekarang kan pada dasarnya kalau kita lihat juga orang mencari kenyamanan atau ya sudah saya dapat apa dari pelayanan, Zona nyaman. Saya dapat apa bukan saya kasih apa. Ya, benar. Nah ya itu juga mungkin itu poin kedua ya pembahasan kita. Nah singkat ceritanya, apa yang terjadi ketika setelah selesai proses yang berat mungkin yang Natalie alami waktu setelah menikah, dan waktu itu kan suami akhirnya terima Yesus ya? Iya benar, dia terima Yesus. Diterima Yesus, akhirnya Natalie ikut juga dan akhirnya bersama-sama bisa berarti pernikahan kudus. Iya. Jadi setelah dia menerima Tuhan, jadi itu nanti dia yang harus cerita, dia yang harus cerita apa yang terjadi sama dia, karena saya juga taunya cuman kayak mendampingi, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dia yang minta untuk menerima Tuhan, dia yang minta untuk dibaptis, dan pada saat waktu itu dia memutuskan untuk terima Tuhan, saya pun kan gengsi ya. Masa dia sudah menerima Tuhan, saya tidak balik nih, kan gengsi kan. Kan malu ya kan. Terus akhirnya saya ikut dia dan kita memutuskan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Sampai kita pemberkatan kudus lah secara kekristenan. Jadi akhirnya kita bertahan cukup berapa bulan ya? 2-3 bulan lah. Wow, yang itu juga sih menurutku pengalaman yang sangat-sangat langka ketika orang melakukan hal itu, karena itu kan hanya cuman bisa Tuhan ya, kayak pengalaman dengan Tuhan. Ceritanya secara hukum sudah sah. Suaminya juga bisa akhirnya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan akhirnya diberkati di dalam pernikahan kudus. Itu bagiku luar biasa. Nah, apa yang terjadi setelah pernikahan dan ikut Tuhan? Karena kan kayak kembali dari zero kan, mau lagi ikut Tuhan, mau mengenal Tuhan. Kalau saya sih sebenarnya, jujur ya B aja. Yang berapi-api suami saya. Saya yang B aja. Jadi kayak contohnya, dia ngajak doa kan nggak mungkin kita nggak doa kan, malu dong kita aja. Malu kan, dia yang lebih kayak ayo ibadah, ayo gitu. Jadi banyak hal yang justru dia yang mendorong. Jadi akhirnya kita satu ketika Tuhan bawa kita ke Kupang. Itu cerita, pokoknya kita singkat ceritanya, kita pindah ke Kupang, ke kota kelahiran saya. Itu pun kita tahu itu Tuhan yang arahkan. Di situ dia mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dari situ, setelah itu Tuhan mengkaruniakan anak. Padahal secara kedokteran itu sudah dinyatakan, oh ini harus inseminasi, ini harus bayi tabung, karena sel telur saya itu kecil-kecil. Jadi entah kenapa dulunya tuh semuanya baik-baik saja. Justru setelah menikah mungkin karena stres dan lain sebagainya. Dan menurut saya Tuhan izinkan untuk mempermuliakan namanya dia lagi. Karena waktu itu sudah ke beberapa dokter dan dokter bilang, oh ini sudah saya tambah gemuk karena terus minum obat vitamin kehamilan, ini itu. Sampai satu ketika tiap hari itu saya ingat, saya pemberkatan secara kekristenan itu di September, di tanggal 14 September. Tapi percaya nggak, itu ulang tahun pernikahan saya itu 13 September 2019. Secara yang pertama kali, yang pemberkatan yang dulu. Dan pemberkatan pernikahan itu tuh tanpa sengaja, karena memang kita hanya internal, jadi hanya beberapa orang. Itu terjadi, tidak ada yang atur, tiba-tiba kepala saya telepon, oke, hari ini. Hari ini loh. Dan hari itu adalah tanggal 14 September 2020. Wow. Hanya beda sehari berarti. Sehari, ya. Karena waktu saya menikah tanggal 13 tuh banyak yang bilang, kok tanggal 13 sih? Ya, gitu. Dan Tuhan yang memberikan tanggal yang paling tepat. Jadi setelah itu, aku minta sama Tuhan, aku pengen punya anak, aku bilang. Tuhan, aku minta anak. Tiap hari tuh kita berdoa. Tiap hari kita berdoa, Tuhan minta anak. Pokoknya di doa aku tuh tidak pernah sekalipun tidak mengeluarkan permintaan itu. Pokoknya permintaan yang paling dasar tuh Tuhan tiap hari berdoa tuh, Tuhan aku minta anak. Tuhan aku minta anak. Satu ketika itu September kan. Berjalan sampai akhirnya kok saya di test pack gak hamil-hamil. Dan terus
telat haid karena mungkin kena PCOS, jadi haidnya kan nggak seimbang kan, jadi setiap kali tes pack kecewa, tes pack kecewa, sampai akhirnya saya ingat sekali di bulan Januari akhir kita berdoa, kita pegangan tangan di tempat tidur, aku menangis, aku bilang Tuhan aku minta anak. Terus Roh Kudus tuh dengan jelas ngomong kayak gini, kalau aku tidak memberikan kamu anak, apakah engkau masih mau melayaniku? Nangis dong, Ceh. Terus apa jawabannya? Nangis dong, maksudnya aku ini sudah kasih semua loh Tuhan, kok sekarang aku gak boleh punya anak? Gitu. Nangis, akhirnya di tengah-tengah doa, aku buka mata, aku tarik tangannya suamiku, terus aku ngomong, Beb, kalau seandainya Tuhan ngomong, kalau seandainya dia tidak memberikan kamu anak, apakah engkau mau melayani Tuhan sampai tua, kita berdua aja melayani Tuhan. Sambil menangis kita ngomong, Tuhan tahu hatiku, saya tahu Tuhan bisa membaca hati. Hari itu Tuhan pasti bisa membaca hati. Terus kita berdua sepakat, nggak apa-apa sampai tua kita layani Tuhan. Wow. Dengan air mata, ngomongnya itu kayak gampang ya. Air mata ngalir-ngalir tuh, tisu berapa banyak gitu. Terus habis itu selesai di awal Februari. Doanya kan akhir Januari. Iya, akhir Januari. Tunggu dulu, kalau September berarti kurang 8 bulan tuh, bener ya bulan 2. Nah, awal bulan 2 itu tiba-tiba, pertengahan gitu, Tuhan, Roh Kudus ngomong kayak gini. Aku telat haid lagi, tapi kan memang siklus haidnya kan nggak beraturan, C. Iya. Terus Roh Kudus ngomong kayak gini, ayo beli test pack. Oke. Ini dalam hatiku, ini saya salah dengar, telinga saya salah, Terus suara hati. sen saya salah atau apa? Sudah dibilang nih akhir Januari, nggak akan memberikan, bener kan? Iya. Tapi sebagai orang yang penasaran dan pengen tahu apakah benar ini suara Tuhan, awalnya nih aku nonton di YouTube nih, gimana cara cek kehamilan tanpa test pack. Karena saking gengsinya pergi beli test pack nggak hamil-hamil, malu kan, buang uang nih. Apalagi suami kita udah tahu kalau ada test pack yang murah, kita beli yang selalu yang ada pennya itu kan, jadi kan mahal. Mana kita uangnya pas-pasan, jadi aku coba tuh disuruh pakai odol, terus kok aneh, sama air seni tuh kok nggak berbusa. Mereka bilang itu tandanya hamil, waktu itu kan kayak gitu kalau nggak salah. Tapi ya saya nggak tahu itu benar apa enggak, kan di YouTube kan. Akhirnya saya bilang sama suamiku gini, Beb, kita keluar yuk jalan-jalan. Keluar yuk jalan-jalan. Ayo kita jalan putari kota. Itu kan masih COVID kan, zaman COVID kan. Jadi kita nggak keluar dari mobil. Putar-putar. Ini suamiku udah putar naik sampai kemana. Mau Kupang tuh kan naik turun gunung kan, putar-putar. Sampai suamiku bilang gini, sudah ya cukup ya, kita pulang ya. Terus aku tuh ngomong kayak gini, bisa nggak kita singgah ke apotik? Terus suamiku hanya tanya, mau beli apa? Disinilah gengsi saya mulai bergerak lagi. Mau beli vitamin. Terus Terus Roh Kudus sentil. Gitu aja bohong. Oke. Terus akhirnya aku bilang, enggak, aku mau beli test pack. Terus suamiku hanya bereaksi dengan nada yang maksudnya tahu kan dia seperti apa ya, C. Untuk apa? Kan Tuhan sudah bilang. So, enggak apa-apa. Kok aku dengar suara harus beli test pack? Akhirnya aku pergi beli test pack. Hari itu pulang, kita beli test pack yang paling murah. Yang pokoknya yang strip itu kan. Terus akhirnya pulang ke rumah, saya nggak tunggu besok pagi. Saya penasaran. Saya beli ada beberapa biji kan. Saya langsung tes dan ternyata garis 2. Wow. Bahkan maksudnya kayak itu tuh kayak bahkan orang lain tidak tahu. Secara kedokteran pun, karena kalau secara hitungan telat haid itu ya kan memang random kan, tapi kayak telat harinya mungkin 1 harian, 2 harian. Pokoknya kayak intinya dari siklus haidku nggak beraturan sih memang, Cek. Jadi abis tes 2, bener ini. Aku kayak senang, tapi kok kayak mimpi apa gimana? takutnya salah. Takutnya salah kan, sudah pede-pede tuh salah. Terus aku kasih ke suami, ada videonya tapi HP ku rusak kayak gitu.
Suamiku tuh sampai kayak bingung, dia bilang, ini apa artinya? Mm-mm. Aku bilang, hamil. Terus dia kayak gini, masa? Gitu doang, kan dia dingin kan, orangnya memang datar. Mm-mm. Terus akhirnya kita bilang, oh ya udah, besok kita ke dokter. Jadi besok kita ke dokter kandungan, bahkan baru hanya kantong kehamilan. Oh. Belum ada detak jantung. Berarti kehamilan benar-benar awal kan, Cek? Terus di situ dokter tuh ngomong lagi, Oke. jangan terlalu senang ya. Mungkin karena dia tahu kalau saya sudah berjuang untuk hamil ini kan agak lama kan. Jangan terlalu senang ya. Ini belum ada detak jantungnya. Itu waktu di Kupang ya? Jadi Kupang. Tapi saya sebagai orang Kristen, Cek, harus beriman dong, Cek. Ya. Ya benar kan? Terus saya langsung bilang gini sama Tuhan. Dalam sisi manusiaku ragu. Maksudnya kayak aku tidak mau menaruhkan pengharapan karena takut gagal. Tapi ada satu sisiku yang berapi-api yang kayak ngomong, enggak. Sekali Tuhan sudah kasih, dia akan ambil kembali. Kayak gitu. Bahkan sebelum saya jadwal ke dokter lagi, 1 bulan kemudian, kan mereka 30 hari kan kalau kita trimester awal kan. Aku sudah muntah, mual, yang kayak gitu-gitu. Morning sicknya tuh yang parah banget. Yang sampai kayak makan gak bisa, minum gak bisa, hanya bisa bed rest. Akhirnya cek sudah ada detak jantung. Jadi proses itu. Dan selama kehamilan Cece percaya nggak? Saya masuk rumah sakit 5 kali. Kenapa? Tidak bisa makan, apa? Oh iya. tidak bisa minum, hanya makan pisang dan minum air kelapa. Oh. Berat badan saya turun. Aduh. Jadi dari awal kehamilan karena sudah yang banyak minum vitamin itu sudah di 79 kilo, saya turun ke 63. 6 bulan pertama. Diet gratis banget. Cuma saya takut anak saya kenapa-kenapa. Iya, benar. Bahkan minum vitamin pun nggak bisa. Jadi kalau minum 1 keluarnya lebih banyak gitu loh. Jadi aduh ini gimana ya Tuhan. Tapi aku percaya, aku terus percaya. Suamiku tiap hari bacain Alkitab. Tiap hari dia doakan. Aku rasa itu nutrisi yang paling baik dibanding makanan. Tuhan membuktikan bahwa makanan itu hanya roti saja. Itu semua dari hidupnya dari firman Tuhan. Cece pernah lihat Caca kan? Caca sepintar apa, secerdas apa. Saya tahu itu karena semua orang tanya rahasianya apa Natalia. Saya cuma jawab, waktu di kandungan dibacain firman setiap hari. Pagi dan malam. Wow. Jadi orang semua makan ikan, makan ini, makan itu. Nggak bisa makan, Cek. Gitu loh. Dan percaya enggak, saya kena preeklamsia di usia 8 bulan. Segala macam kutukan sudah terjadi. Nanti ini anak meninggal, nanti ini begini, ini begitu. Saya tuh baca firman Tuhan di ruang operasi di HP itu saya baca firman Tuhan. Terus saya ngomong sama Caca dalam kandungan. Kan namanya Larissa Davina Laisuhanta. Davina tuh dapat dari Tuhan tuh tentang David. David tuh adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan itu Caca tuh harus menjadi orang yang paling dikasihi Tuhan. Terus aku ngomong dalam kandungan, aku bilang gini, Davina, kita berjuang bersama ya, kita perang bersama ya. Kita ngalamin peperangan bersama. Jadi lahirnya dia pun itu gak dipilih. Tapi karena memang aku sudah kejam. Oh, jadi harusnya belum waktu lahiran ya? Tapi sudah langsung bisa dioperasi? Karena memang saya sudah masuk ruang operasi, saya sudah masuk karena tensiku tinggi dan gak mau turun. Tidak tinggi sekali sebenarnya, Cing. Di angka 180/100. Cuman karena kejang. Karena nggak tahu kenapa ini preeklamsia ini hanya karena dan itu terjadi di 7 bulan ke atas. Saya makan nggak pernah menikmati makanan. Bahkan besok Caca harus operasi, hari ini saya masih kue. Gitu loh, Ce. Jadi saya masuk rumah sakit, dokter bilang karena sudah disuntik batang paru, dokter bilang pulang dulu ya. Semoga masih bisa sampai 38 minggu lah, 36 minggu lah. Iya. Itu kan masih di usia 32 minggu. 32 apa 34 aku lupa. Akhirnya baru keluar, C. Ngerayain anniversary ini ceritanya. Karena anniversary telat. September berarti. Telat nih karena tanggal 14 anniversary kita di rumah sakit. Akhirnya kita makan-makannya tuh lewat dari tanggal 14 itu kan. Sorry. Nah, setelah itu saya besoknya masuk rumah sakit lagi untuk melahirkan. Karena mulai kejang lagi. Secara ilmu kedokteran itu kan nggak boleh. Iya. Dan waktu itu di USG membuktikan bahwa Caca tuh cuma 2,3 kilo. Dan dokter bilang harus di atas 2,5. Iya. Saya hanya berdoa. Saya terus berdoa, kita baca firman, nggak berhenti, kita penyembahan sepanjang malam.
Besoknya lahir Caca lahir 2,6. Wow. Padahal cuman selang berapa hari berarti ya 2 dari hari. pemeriksaan. Wow. Itu dapat dari mana ya berat Nah, bisa saya naik tahu itu begitu? Tuhan. Heeh. Dan dia aman, tidak masuk inkubator, semuanya sehat. Iya, heeh. Itu kebaikan Tuhan sih memang. Ceng. Wow. Bagaimana perasaan kalian ya, suami istri yang menantikan anak nih, anak mujizat berarti ya? Iya. Heeh. Perasaan pertamanya apa yang dirasakan ketika Caca hadir? Jadi waktu kalian masih berdua dan tiba-tiba Tuhan menjawab doa dan Sebenarnya itu berkecamuk. Soalnya waktu saya hamil mulai besar 6 bulan ke 7 bulan itu kami mengalami kebangkrutan. oh, heeh. Eh, Krisis. krisis secara ekonomi Iya, iya. kita. Jadi Caca ini lahir tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Bahkan saya belum beli Caca punya popok, belum beli apa-apa. Benar-benar belum beli apa-apa, bantal pun belum. Wow. Padahal anak pertama ya? Iya. Heeh. Karena saya hanya berpikir kayak nanti dah uangnya pakai putar dulu, nanti uangnya pakai putar dulu. Malah ditipu orang. Hmm. Akhirnya terpaksa dia lahir, Caca tuh ada fotonya. Dia pakai celana, bukan pakai Itu pakai yang gitu. itu pun dibeliin sama mama saya punya adik, punya istri. Jadi mereka yang kita kan numpang di rumahnya mereka. Mereka yang siapin semua. Jadi Caca punya baju dia beliin, semuanya mereka yang beliin. Dan aku tuh percaya bener-bener sesuai namanya, Davina. Dikasih. Iya, iya. Tahu nggak, percaya nggak, Ce? Dia tuh seperti orang kaya. Jadi dia dapat sterilizer 2, dapat stroller tuh 3, dapat pokoknya kayak barang tuh nggak berhenti datang. Iya, iya. Bahkan perhiasan emas tuh sampai kayak gelang tuh 3, Wow. cincin tuh berapa, itu semua kita nggak beli, dikasih. Jadi kehadirannya justru di tengah krisis, tapi Membuktikan. Tuhan bisa membuktikan ini loh. Aku pelihara kamu maksudnya dengan cara mungkin kita tidak perlu punya uang banyak kan. Iya. Kadang kan kita secara manusia, harus punya uang supaya aku beli dan lain-lain. Tapi Iya. berbeda dengan cara Tuhan. Betul. Dan saya itu tipe orang yang tidak bisa menceritakan kesusahan saya ke orang lain. Jadi saya tahu di luar sana banyak sekali orang mencintai saya. Karena saya juga orangnya sangat loyal dan sangat talkative lah. Jadi kayak gampang lah ngomong. Banyak keluarga saya yang kaya, tapi saya nggak ada ngomong satu kata pun. Bahwa saya ini susah loh, C. Saya ini gini loh. Nggak pernah saya butuh ini nggak pernah ya. Nggak pernah sama sekali. Sampai waktu dia lahir tuh, kita lawyer ya sebutnya, yang kain yang itu bedong kain, dia tuh, bedong. itu digulung untuk dia taruh di samping-samping dia karena nggak punya bantal. Oh. Itu kalau cerita itu kadang-kadang ada fotonya ya nanti. ada, kayaknya ada deh. Wow. Soalnya HP saya yang rusak itu, mungkin di suami saya punya HP ada ya, coba nanti lihat. Terus sampai kayak gitu, Ci. Dan banyak orang menyaksikan itu. Sampai akhirnya temanku tuh begitu datang kan, karena tidak sangka juga dia ini lahir lebih cepat sebulan kan. Iya. Harusnya Oktober. Terus temanku tuh cepat-cepat pergi lari, pergi beli bantal kasih dia. Teman baik saya. Iya. Jadi semua saya tahu itu Tuhan, Ci. Kalau mau menceritakan itu tuh nggak ada habis ya. Tuhan tuh sangat baik sih. Wow, amazing. Saya jadi ingat Yesus itu pun lahir bukan hanya tidak ada bantal ya, dia juga tidak punya apa-apa yang ada di kandang itu kan. Tapi ya keren sih lahir di tengah-tengah krisis, tetapi hari ini melihat Caca yang aku lihat anaknya sangat cantik, sangat-sangat pokoknya orang kalau lihat Caca itu bagiku kayak bisa langsung jatuh cinta.